Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pagi ini saya akan menerangkan topik yang paling penting di dalam research methodology. Karena kadang-kadang kita lupa apa itu research. What is the basis of the scientific research? This is very important to me because we cannot separate between human and science. Karena kita mempunyai manusia dianugerahkan oleh Tuhan kemampuan, bukan saja kemampuan akal, fisik, tetapi juga kemampuan rasa. So this is the power of the human will. Dan kita akan menggunakan kekuatan ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan faktor yang paling utama di dalam research. So what is the factors, the important factors in research is a curiosity. Dalam bahasa Melayu, mungkin kita boleh terjemahkan curiosity itu sebagai rasa ingin tahu. Dan kalau kita perhatikan, rasa ingin tahu itu terdapat pada manusia. Coba kita perhatikan budak-budak kecil, ya. Dan kita perhatikan mereka mempunyai rasa ingin tahu yang sangat-sangat besar. Ini adalah modal utama dari manusia untuk berkembang. Bukan saja dalam research, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita perhatikan, rasa ingin tahu itu tidak kita jumpai pada tumbuh-tumbuhan. Sebagai contoh, kalau kita tengok karang, ya, what is called is a coral, dia macam mana dia boleh hidup? Ya, kalau kita lihat dalam tumbuh-tumbuhan ini, dia bukannya mencari makanan, tetapi dia menunggu makanan itu untuk datang. Karena dia tidak boleh bergerak. Jadi kita boleh dapat simpulkan di sini bahwa curiosity itu atau rasa ingin tahu itu tidak kita jumpai pada tumbuh-tumbuhan. Tetapi kalau kita tengok dalam the more complex organisms, kita lihat bahwa dalam kompleks organism seperti kita lihat burung, kita lihat tikus, mungkin kita lihat anjing, kucing, lembu, dan lain-lain sebagainya, mereka bukannya menunggu makanan, tetapi mencari makanan. Find food. Dan inilah perbezaan antara tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Dan haiwan itu mempunyai rasa ingin tahu. Ya, tumbuh-tumbuhan tidak ada rasa ingin tahu. Jadi kalau kita tengok dalam kompleks organisme, haiwan dia mesti bergerak. Animal must move. Dan dia perlu tahu apa yang bagus untuk dimakan, apa yang baik untuk dimakan. So for that, animal must move, know what a good food. Kalau kita perhatikan ada yang punya anjing di rumah, kita tengok anjing itu kalau jumpa makanan dia akan
coba mengetahui apakah makanan itu bagus, baik untuk dimakan, apa tidak baik untuk dimakan. Bagaimana caranya? Dia mencium dulu makanan itu. Dan dari situ dia tahu, oh ini makanannya baik untuk dimakan. Jadi dia ada rasa ingin tahu untuk mengetahui makanan itu baik atau tidak baik untuk dimakan. Coba kita perhatikan haiwan di rumah sebagai contoh kucing. Kalau dia itu sudah makan, once the physical survival needs are met, apa yang akan kita lihat pada kucing? Apa yang kita lihat pada haiwan-haiwan seperti anjing atau kucing itu? Kalau dia sudah kenyang, dan dia akan merasa kenyang dan secure dalam kehidupan dia. Apa yang dia buat setelah dia kenyang dan secure itu? Kita lihat kucing kita, once the physical survival needs are met, dia itu tidur, sleep. Ya. Mereka itu, binatang itu akan tidur. Ya. Jadi ini yang kita perhatikan pada haiwan. Dan kalau kita lihat bahwa haiwan itu punya rasa ingin tahu, tetapi rasa ingin tahu itu digunakan hanya untuk bertahan untuk hidup dan mencari makanan. Jadi rasa ingin tahu pada binatang itu, kalau dia sudah mendapatkan makanan, dengan rasa ingin tahu dia sudah mendapatkan makanan, pada hewan kita tengok bahwa dia itu akan tidur. Jadi animal, kalau dia sudah ada rasa kalau sudah dia full and secure, dia akan tidur, dia akan sleep. Tapi berbeza dengan manusia. Kalau kita lihat manusia itu berbeza dengan haiwan. Kenapa? Karena ada yang disebut sebagai curiosity surplus. Dia bukan hanya mempunyai rasa ingin tahu seperti hewan itu. Kalau hewan, rasa ingin tahunya itu digunakan untuk mengetahui apakah makanan itu bagus apa tidak untuk dimakan. Tetapi pada manusia tidak. Dia kalau sudah, walaupun dia sudah kenyang, dia bukan hanya tidur. Jadi hidup dia itu bukan hanya untuk tidur saja. Dia ada yang disebut sebagai curiosity surplus. Itu perbezaan kita dengan haiwan. Dan ini kita harus pahami bahwa curiosity surplus inilah adalah anugerah dari Tuhan yang perlu kita ketahui, yang perlu kita manfaatkan. Dan inilah the basis daripada research. Basis of scientific research dari manusia itu. Karena apa? Karena dia mempunyai curiosity surplus. Jadi curiosity surplus ini bukan hanya digunakan untuk mencari makanan saja, tetapi dia digunakan untuk survival. Apa yang disebut sebagai curiosity for survival. Curiosity untuk bertahan untuk hidup. Ya. Dan inilah yang digunakan curiosity oleh manusia itu untuk survive, dan juga untuk curiosity to improve the survival. Sebagai contoh, misalnya pada masa dahulu orang menanam padi. Dan padi itu cukup untuk makan 10 orang misalnya. Boleh survive lah hidup orang itu dengan jumlah padi yang dihasilkan itu untuk 10 orang. Jadi ini cukup ya, kita sebut sebagai curiosity for survival itu cukup. Tetapi perkembangan kehidupan manusia itu setelah dia berkembang, dia bukan hanya menjadi 10, dia sudah beranak, sudah kawin, sudah beranak, dan bertambah jumlahnya. Dan manusia itu berpikir bukan hanya untuk survival saja, tapi curiosity to improve the survival.
Jadi tanam padi tadi itu yang hanya untuk 10 orang, sekarang tidak cukup lagi untuk 10 orang. Kalau dia sudah menjadi 20, sudah menjadi 30, sudah menjadi 40, sudah menjadi 100, 200. Jadi ini yang kita sebut sebagai curiosity to improve the survival. Sehingga manusia itu berpikir menggunakan semua kemampuan dia itu, rasa ingin tahunya itu, to improve the survival. Ya, to improve the survival. Dan mereka berpikir, bagaimana caranya padi tadi itu dia boleh misalnya dipanen bukan hanya 1 kali setahun, tetapi boleh 2 kali setahun, 3 kali setahun, sehingga ditemukanlah baja, ditemukanlah irrigation dan segala macam itu. Ini adalah disebut sebagai curiosity to improve survival. Dan akhirnya apa? Akhirnya manusia tadi itu dia menggunakan akalnya dan bertanya, kenapa misalnya kalau kita tanam padi tadi itu tanpa ada air misalnya, dia mati. Kenapa padi tadi itu kalau kita beri baja, dia subur. Jadi manusia itu dengan curiosity to improve survival itu jadi berpikir dia dan bertanya, what is the reason? Dan pertanyaan ini sangat penting. Dan inilah yang menjadikan sains itu lahir. So, what is the reason? That is the most important question. And this is from the reason the science is birth. Ya, artinya sains itu lahir. Dan kita melihat bahwa kita berpikir tadi itu, kita menggunakan apa? Kita menggunakan sensor yang ada pada diri kita. Apa yang kita sebut sebagai human sense. Ya. Dan kita mendapatkan banyak information. Ya. Human sense receive a lot of information. Dan juga an event that demand answers. Dia memerlukan jawaban. Why? Kenapa? Dan pertanyaan yang ini yang menurut saya yang perlu selalu kita pikirkan sebagai manusia, why tadi itu. Ya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan ini, kalau orang filsuf zaman dahulu kala itu, dia selalu berpikir filsuf-filsuf itu kenapa? Ya. Kenapa misalnya hujan? Kenapa misalnya hari menjadi malam? Matahari menjadi terbenam, menjadi terbit. Dan memerlukan jawaban why tadi itu. Memerlukan jawaban dan memerlukan penerangan, ya, explanations. Dan kalau kita tengok, the explanation is according to the level of knowledge. Kita tidak boleh mentertawakan orang pada zaman dahulu. Oh, ternyata hujan itu karena ada dewa misalnya. Ada dewa hujan. Oh, ternyata kalau misalnya ada hujan kemudian ada petir misalnya, ada kilat, itu karena ada dewa yang menghasilkan kilat itu atau petir itu. Jadi explanation itu sesuai dengan level of knowledge. Pada zaman dahulu seperti itu dia cara menjelaskannya. Oh, karena ada dewa angin, karena ada dewa api, dan karena ada macam-macam dewa. Ini yang kita sebut sebagai mythology. Jadi sebenarnya mythology ini tumbuh karena orang ingin penjelasan. Dan inilah level mereka pada zaman dulu. Level knowledge mereka. Itulah lahirnya mythology seperti itu. Dan semuanya setelah
kehidupan berkembang, there must be a logical explanation. Ada hal-hal yang kita rasakan itu tidak logik. Tapi pada zaman itu mungkin mereka berpikir itu logik. Dan manusia itu berkembang cara berpikirnya. Dan kita itu bukannya statis. Dan oleh karena itu, bagaimana cara kita menjelaskan sesuatu itu, ya, how to explain something itu berkembang juga, ya. Ini yang kita sebut sebagai research methodology, yang nanti saya akan jelaskan secara detail. So how to explain something ini menjadi penting, ya. Metodologinya menjadi penting, ya. Karena dulu mungkin orang tidak berpikir sampai ke level ini. Dan level of knowledge-nya belum lagi berkembang. Tetapi mereka menjelaskan sesuatu itu berdasarkan mythology. Jadi pada tahap modern sekarang ini, how to explain something itu, yang ini yang dipropos oleh para filsuf pada zaman dahulu. Yang pertama, apa yang disebut sebagai data gathering. Mengumpulkan data. Setelah data itu dikumpulkan, ya, data dikumpulkan, kemudian dikompil data itu sesuai dengan specs dia, spesifikasi dia. Yang pertama adalah data gathering, kemudian dia compilation of the data atau compile data. Kemudian dari situ orang melihat data ini, oh ternyata ada tren. Oh, ternyata ada hubungan antara data-data itu. Dan dari situ akan muncul apa yang disebut sebagai kaitan antara satu dengan yang lain. Ya. And looking for a principle. Dan orang looking for a principle itu sehingga akan menghasilkan apa yang disebut sebagai conclusion, kesimpulan. Jadi how to explain something itu akhirnya apa? Systematic dia. Ini yang kita sebut sebagai research methodology. Data gathering, compile data, looking for a principle of conclusion. Dan inilah kalau kita lihat dari awal saya menjelaskan sampai ke level ini karena apa? Karena manusia itu mempunyai apa yang disebut sebagai curiosity surplus. Berbeza dengan haiwan. Rasa ingin tahu yang lebih. Ya, sehingga ilmu pengetahuan itu berkembang. Rasa ingin tahu ya untuk menjelaskan sesuatu itu. Dan di dalam sains, di dalam falsafah sains itu ada juga cara kita mengambil kesimpulan. Nanti saya akan explain. Ada yang disebut sebagai induction, ada yang disebut sebagai deduction. We must be careful to draw a conclusion. Karena apa? Kita boleh can be trapped. Dan kita mesti critical, mesti skeptical. Ya. Kalau tidak critical, tidak skeptical, kita mungkin akan menghasilkan kesimpulan yang silap. Sebagai contoh misalnya, ada cara berpikir. Ya. Kalau mungkin yang bukan yang beragama Islam, kalau misalnya kita minum arak misalnya ya, arak itu kalau dicampur brand A dicampurkan dengan air, kita minum, kita akan jadi mabuk. Kemudian brand B dicampurkan dengan air, kita minum, kita akan mabuk. Brand C, ya, kita campur dengan air, kita akan mabuk. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah air itu memabukkan. Ini adalah salah satu contoh cara mengambil kesimpulan yang salah. Jadi ini penting di dalam kita membuat research bahwa ada metodologi kita dalam mengambil kesimpulan. Dan inilah yang perlu kita train. Ya, saya perlu train student-student saya, mahasiswa-mahasiswa saya untuk be careful to draw a conclusion because can be trapped. We must be critical, we must be skeptical di dalam mengambil kesimpulan. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, yang sangat penting di dalam sains itu adalah apa yang kita sebut sebagai honesty, kejujuran. Tanpa adanya kejujuran, sains itu tidak akan berkembang. Sains itu tidak akan berkembang. Jadi yang pertama yang kita boleh tahu tadi bahwa di dalam sains itu cara mengambil kesimpulan itu mesti betul, ya, sesuai dengan logik. Makanya dalam falsafah nanti mungkin saya boleh explainkan itu ada macam-macam cara mengambil kesimpulan, ya. Dan kejujuran sangat penting. Tidak ada tipu. Kalau kita menipu, sains itu tidak akan berkembang. Tidak akan berkembang seperti sekarang ini. Ya. Kemudian teori itu dihasilkan dari hubungan antara prinsip-prinsip yang tadi itu, prinsip-prinsip yang dihasilkan itu, prinsip-prinsip atau kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan itu, dan sudah teruji dan sudah di-repeat oleh berbagai orang lain, saintis yang lain, ya, atau researchers yang lain, sehingga apa? Karena sudah teruji, makanya akan menghasilkan teori. Jadi ini yang paling penting bahwa sains itu, ya, science seek to understand, science search for truth, ya. Jadi untuk kebenaran. Dan kita mesti paham juga bahwa there is no absolute truth. Tidak ada yang kebenaran yang absolut. Dan selalu dia berkembang. Selalu yang kita anggap benar mungkin 20 tahun lagi tidak benar. Inilah perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, jadi tidak ada kebenaran yang absolut itu di dalam ilmu pengetahuan, tidak ada, ya, tidak ada. Mungkin, dan oleh karena itu science never stop searching for the truth. Dan sains tidak pernah berhenti untuk mencari kebenaran. Ini penting juga saya mau jelaskan kepada kalian semua bahwa di dalam Faculty of Science kita dididik sebagai saintis. Namanya juga Faculty of Science, produknya adalah saintis. Ya. Kalau Anda mau belajar lebih lanjut, master atau PhD, kemudian buat research sampai menjadi profesor, ya kita boleh cakap bahwa kita ini akan menjadi saintis. Dan saintis ini sebenarnya adalah lebih ke arah problem seeker, bukan problem solver. Kalau teknologis, dia problem seeker. Saintis itu adalah problem seeker. Dia mencari masalah, formulate the problems. Dan ini yang paling penting, bagaimana kita boleh formulate the problems. Ya. Oleh karena itu, saintis itu dia buat proposal. Ya. Kalau saya melihat sebagai seorang yang bergerak dalam fundamental research, kita mencari masalah. Sebagai contoh misalnya, student PhD saya dulu, Dr. Nursafrina Atan, masalahnya apa? Tolong selesaikan masalah ini. Misalnya dalam PhD dia, masalahnya adalah bagaimana kita membuktikan apakah magnetic fields dapat improve the catalytic activity. Itu masalah. Jadi itu yang kita pecahkan, dan masalah itu kita yang create, ya, kita yang akan create. Oke, jadi itu mungkin kuliah saya yang riset metodologi ini, dan saya ini paling penting ya di dalam kita mungkin melihat ya metodologi yang perlu kita lihat sekarang ini adalah apa itu the basis of the research itu ya. The basis of research itu adalah curiosity. Dan manusia itu mempunyai curiosity yang surplus. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.